Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai komponen refrigerasi dan tata udara yaitu kompresor. Kami beranggotakan 3 orang yaitu pertama saya Adrian Iskiardi dengan NIM 22072006. Lalu saya Abdurrahman AM dengan NIM 22072003. Lalu saya Rian Darista David dengan NIM 22072065. Pembahasan yang akan kami sampaikan ada 4 yaitu pertama pengertian kompresor, kedua kegunaan dari kompresor, ketiga jenis kompresor berdasarkan letak motornya, keempat jenis kompresor berdasarkan cara kerjanya. Apa itu kompresor? Kompresor adalah bagian terpenting dari sistem refrigerasi. Pada tubuh manusia, kompresor dapat diumpamakan sebagai jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Sedangkan kompresor menekan refrigeran ke semua bagian dari sistem. Pada sistem refrigerasi kompresor, bekerja membuat perbedaan tekanan, sehingga refrigeran dapat mengalir dari satu bagian ke bagian dari sistem. Karena adanya perbedaan tekanan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah, maka refrigeran cair dapat mengalir melalui alat ekspansi ke evaporator. Tekanan gas di dalam evaporator harus lebih tinggi dari tekanan gas di dalam saluran hisap atau suction, agar gas dingin dari evaporator dapat mengalir melalui saluran hisap ke kompresor. Gas dingin tersebut di dalam kompresor hermetik berguna untuk mendinginkan kumparan motor listrik dan minyak pelumas kompresor. Kedua kegunaan dari kompresor. Kompresor pada sistem refrigerasi gunanya untuk yang pertama menurunkan tekanan di dalam evaporator, sehingga refrigeran cair di dalam evaporator dapat mendidih ataupun menguap pada suhu yang lebih rendah dan menyerap panas lebih banyak dari ruang di dekat evaporator. Yang kedua, menghisap refrigeran gas dari evaporator dengan suhu rendah dan tekanan rendah, lalu memanfaatkan gas tersebut sehingga menjadi gas suhu tinggi dan tekanan tinggi. Kemudian mengalirkan ke kondensor, sehingga gas tersebut dapat memberikan panasnya kepada media pendingin kondensor, lalu mengembun. Lalu yang ketiga adalah jenis kompresor berdasarkan letak motornya. Yang pertama adalah kompresor open tipe. Kompresor ini disebut juga dengan kompresor tipe terbuka karena antara pergerakan eksternal dengan bagian pengkompresiannya tidak satu rumah, sehingga diperlukan belt atau flexible coupling sebagai penyambung pergerakan ke kompresor shaft. Pergerakan eksternal bisa menggunakan motor listrik, turbin, ataupun engine. Perlu digunakannya sel untuk mencegah kebocoran yang sering terjadi pada poros yang keluar dari housing kompresor jika tekanan di dalam crankcase lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer. Pendingin motor menggunakan udara luar sehingga perlu adanya ventilasi untuk membuang panas dari motornya. Kelebihan kompresor open tipe adalah yang pertama memudahkan penggantian motor tanpa membongkar sistem refrigerasi. Lalu yang kedua, motor penggerak bisa menggunakan turbin, diesel, dan penggerak lain tanpa bergantung aliran tenaga dari PLN. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, konstruksi lebih besar dan lebih mahal. Yang kedua, sering terjadi kebocoran refrigeran pada shield crankshaft yang keluar. Lalu yang kedua adalah kompresor semi hermetik. Kompresor semi-hermetik adalah kompresor yang motor penggeraknya berada satu rumah dengan housing kompresornya, serta didinginkan oleh refrigeran. Ditunjuk oleh gambar seperti berikut. Arti semi-hermetik di sini adalah sel pada housing kompresor didesain supaya bisa dibuka untuk perbaikan dan overhaul kompresor atau motornya. Sama halnya dengan kompresor hermetik,
Panas motor didinginkan melalui refrigeran dari suction line, refrigeran dari injeksi liquid line, dan oli kompresor. Kelebihannya adalah yang pertama, memudahkan penggantian motor karena sel antara motor dan kompresor yang bisa dibuka. Lalu yang kedua adalah harga lebih ekonomis dibandingkan dengan kompresor open tipe. Lalu kekurangannya yang pertama, ketika terjadi kerusakan mekanis, maka semua sistem harus dibersihkan. Lalu yang kedua, ketika terjadi pecah katup akibat liquid suction, biasanya disertai motor terbakar akibat serpihan logam masuk ke dalam motor. Lalu yang ketiga adalah kompresor hermetik. Kompresor hermetik adalah kompresor yang motor penggeraknya dipatenkan berada satu rumah dengan housing kompresornya, sehingga tidak diperlukan shaft coupling, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Panas motor didinginkan melalui refrigeran dari suction line dan oli kompresor. Kelebihan dan kekurangan kompresor hermetik adalah yang pertama, kelebihannya yaitu harganya murah. Lalu yang kedua, noise levelnya rendah. Lalu kekurangannya adalah ketika motor terbakar, maka jarang diservis, biasanya langsung diganti. Lalu yang kedua adalah level oil sulit dilihat. Lalu yang keempat, Lalu yang keempat yaitu jenis kompresor berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama yaitu kompresor reciprocating atau torak. Kompresor ini menggunakan torak atau piston yang diletakkan di dalam silinder. Piston dapat bergerak bebas turun naik untuk menimbulkan efek penurunan volume gas yang berada di bagian atas piston. Di bagian atas silinder diletakkan katup dapat membuka dan menutup karena mendapatkan tekanan dari gas. Kebanyakan unit kompresor reciprocating memiliki lebih dari satu piston silinder yang berada pada satu crankshaft. Refrigeran yang paling banyak digunakan untuk kompresor reciprocating diantaranya refrigeran 12, refrigeran 22, refrigeran 500, refrigeran 502, dan refrigeran 717 atau amonia. Yang kedua, kompresor rotary centrifugal. Kompresi pada kompresor sentrifugal menggunakan prinsip kompresi dinamik dengan melibatkan perubahan energi untuk menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran. Proses kompresi pada kompresor sentrifugal meliputi energi kinetik atau kecepatan menjadi energi statik atau tekanan. Pada kompresor sentrifugal, penambahan tekanan gas dilakukan dengan memutar impeller. Impeller mempunyai sudu-sudu atau blade. Akibat berputarnya impeller ini, maka gas yang masuk melalui sisi inlet akan menerima gaya sentrifugal dengan bentuk sudu dan keluar dari sekeliling impeller. Setelah gas tersebut keluar dari impeller, maka gas yang sudah mempunyai tekanan tersebut akan mengalir melalui diffuser dan volute. Yang ketiga yaitu kompresor helical rotary screw. Kompresor tipe ini menggunakan dua buah skru seperti rotor yang berfungsi sebagai alat pengkompresi. Male screw merupakan skru yang digerakkan oleh motor, sedangkan female screw bergerak mengikuti male screw. Namun ada juga kompresor skru yang hanya menggunakan single screw dilengkapi dengan dua buah stargate atau rotor gate sebagai alat pengkompresinya. Pada umumnya, jenis kompresor twin screw adalah yang lebih banyak digunakan dalam sistem refrigerasi. Prinsip utama pengkompresian pada kompresor twin screw adalah menjebak refrigeran pada celah-celah skru dengan penyempitan volume ruangnya. Yang keempat yaitu kompresor scroll. Kompresor scroll bekerja dengan menggunakan prinsip menjebak uap refrigeran dan mengkompresinya dengan penyempitan volume refrigeran secara perlahan-lahan. Kompresor scroll menggunakan konfigurasi dua scroll yang dipasang saling berhadapan. Kompresor scroll biasanya digunakan untuk sistem heat pump, AC split, Windows AC, split duct, dan water chiller berskala kecil.
Scroll paling bawah disebut stationary scroll, di mana terdapat discharge port, sedangkan scroll paling atas disebut drivetrain scroll, yang dihubungkan dengan motor melalui poros dan beri. Stationary scroll adalah scroll yang diam, sedangkan driver scroll adalah scroll yang berputar. Oh, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kompresi. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.